اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد بسيط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صديق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على عالم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمة والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صواه الرحمن بالنعم، محمد صفوة البحر وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من
محمد خاتم للرسل كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Menyambung daripada pelajaran yang minggu lalu, minggu semalam sudah kita bahas tentang niat berwudu. Niat berwudu semalam dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ngarannya niat wudu salim, ialah wudu salim. Yang kedua wudu daim semalam. Wudu salim itu ialah niat wudu orang yang normal. Niatnya pun normal. Napa niat wudunya? Nawaitu raf'al hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala. Nah, silahkan pilih yang mana hendak niatnya. Nah, itu niat wudu salim, niat wudu orang yang normal. Yang kedua wudu daim. Wudu daim itu ialah wudu orang yang berkekalan berhadas. Berkekalan berhadas ini kadar normal niat wudunya. Nah, niat orang yang berkekalan hadas seperti orang yang istihadah, ini wajib sembahyang. Wajib ini berarti wudu. Nah, niat wudunya kada sama lawan niat wudu orang yang normal. Bertambah listibahatis sholah semalam. Sama orang yang silisil baul, terus-terusan keluar kamih. Nah, atau silisirih, orang yang terus-terusan keluar angin, keluar kantut. Nah, itu niat wudunya nawaitu raf'al hadatsil asghari, nawaitu raf'al hadatsil asghari bertambah listibahatis sholati semalam. Bertambah listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala, bertambah listibahatis sholat. Nah, wajib hukumnya niat wudunya bertambah listibahatis sholat. Sejak berwudu untuk membolehkan sembahyang fardhon lillahi ta'ala. Nah, listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Nah, awalnya ini berangkat nawaitu raf'al hadatsil asghari atau nawaitu wudu'a, awalnya ini. Yang penting bertambah listibahatis sholat. Ini niat orang yang berkekalan berhadas, seperti perempuan yang istihadah atau orang yang terus-terusan keluar kamih. Nah, wudunya pun ketika ini masuk waktu, yang pertama harus membasuh pembalut, mengganti pembalut atau mengganti perbannya, dan inya harus beristinja, membasuh kemaluannya, begitu hanya berwudu ulang. Harus setiap waktu sembahyang. Nah, itu. Nah, kemudian masuk di dalam masalah sunnat wudu yang kita bahas semalam adalah pertama siwak. Nah, kita ulang penjelasan tentang siwak. Al-Imam Al-Ghazali beliau meletakkan posisi siwak nomor berapa? Nah, semalam belajar nomor 1. Imam Al-Ghazali beliau meletakkan posisi siwak di dalam sunat berwudu sidin pangmulaan masa kali. Nomor satu Al-Imam Al-Ghazali beliau
meletakkan siwak di nomor satu. Ini cara Imam Al-Ghazali. Ini kami pelajaran Sahih Muslim di Wadah Quran Nur. Ternyata masalah posisi siwak di dalam kesunahan berwudu itu terjadi khilafiyah ulama, perbedaan pendapat ulama. Cara pertama, nomor satu adalah bersiwak. Nah, berarti ketika bersiwak ini, di situ kita berniat sajaku melaksanakan sunat wudu, sajaku mengerjakan sunat wudu karena Allah Taala. Rahatan bersiwak itu jadi berniat sajaku mengerjakan sunat wudu karena Allah Taala, sekaligus sajaku bersiwak karena mengikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tuntung bersiwak hanya membaca Bismillah sambil membasuh dua telapak tangan. Nah, membasuh dua telapak tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basuh dua telapak tangan, dan membasuh dua telapak tangan ini pun ada doanya. Ada doanya. Kenapa doanya? Nah, doa membasuh kedua telapak tangan. Allahumma mahfuz yadayya min ma'asi Nah, ini doa ketika membasuh dua telapak tangan. Harkan membasuh Bismillahirrahmanirrahim, basuh dua telapak tangan sambil membaca Allahumma mahfuz yadayya mimma asika kulliha. Allahumma mahfuz yadayya mimma asika kulliha. Artinya, ya Allah, jagakan tangan ulun min ma'asika kulliha, daripada segala kemaksiatan kepada Engkau. Jagakan tangan ini supaya jangan maksiat, jangan nakal. Nah, ini doa ketika membasuh kedua telapak tangan. Nah, jadi cara yang pertama, siwak nomor satu. Itu hanya baca Bismillah sekaligus membasuh dua telapak tangan. Nomor 4 berkumur-kumur, nomor 5-nya hanya memasukkan air ke hidung. Ini cara pertama di dalam sunnah berwudu. Susunannya angka itu, susunannya. Nah, adapun cara yang kedua, ada juga ulama berpendapat yang pertama kali digawe itu adalah membaca Bismillah. Nomor 1 membaca Bismillah, itu membasuh dua telapak tangan, itu anyar bersiwak. Berarti posisi siwak nomor 3. Nomor 3. Ini cara yang kedua. Yang pertama tadi posisi siwak nomor 1, yang cara yang kedua nomor 3. Nah, nomor 4 anyar berkumur-kumur, anyar memasukkan air ke hidung. Berarti yang khilafiyah ulama itu masalah peletakan siwak aja. Peletakan siwak, berarti siwak ini di dalam berwudu termasuk daripada sunat wudu. Bukan hanya sunat wudu lagi, bahkan sunat sebelum berwudu bersiwak berdahulu. Nah, makanya hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Dan Nabi Muhammad, andai kata kada memberatkan lawan umatku, andai katanya kada pacan memberatkan lawan umatku, niscaya aku suruh umatku bersiwak setiap kali berwudu. Inda kulli wudu'in. Kata-kata inda kulli wudu'in tafsirnya adalah inda kulli iradatil wudu. Inda kulli iradatil wudu'in, ketika tiap kali hendak berwudu.
Andai kata jan Nabi kada pacang memberatkan bersiwak atas umatku, ya kayaknya kada memberatkan yang lawan umatku, niscaya aku suruh umatku itu setiap kali berwudu bersiwak. Kata-kata setiap kali berwudu maksudnya setiap kali hendak berwudu. Ngaran hendak berwudu itu belum lagi berwudu. Berarti menunjukkan kata-kata Nabi Muhammad ini adalah disunatkan sebelum berwudu bersiwak. Ya kata Nabi nih, artinya siwak sebelum berwudu itu sangat disunahkan benar. Sampai-sampai Nabi hendak mewajibkan. Ya katidak adalah siwak itu wajib. Ya katidak wajib. Cuman aku takutan jar Nabi kalau kena memberatakan lawan umatku. Berarti Nabi Muhammad itu hendak benar menyuruh umat sidin sebelum berwudu bersiwak. Cuman aku khawatir kalau kena memberatakan. Oleh karena itu posisi siwak hendak berwudu hukumnya sunat benar. Nabi bercita-cita. Nah, berarti posisi siwak di dalam berwudu itu sangat disunatkan benar. Nah, yang kita syahid siwak itu adalah sunat sebelum berwudu. Cuma beda-beda ulama di dalam masalah di mana peletakan siwak. Ada ulama meletakkan di nomor 1, ada yang meletakkan di nomor 3. Cuma inilah cara bersiwak. Artinya disunnahkan ketika hendak berwudu bersiwak. Nah, cuman ialah Habib Umar bin Hafiz PNIT di YouTube buka cara berwudu Habib Umar. Nah, di situ ada ternyata dia memakai cara seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali meletakkan siwak nomor 1. Sin bersiwak berdahulu, nah anyar basuh dua telapak tangan sambil bismillah. Nah, ketika bismillah bersiwak itu kan sudah jauh bismillah. Nah, berarti peletakan niatnya di nomor 1 ini sejak berniat melaksanakan sunat wudu. Nah, Habib Umar bin Hafiz itu di permulaan. Nah, adapun yang paling afdol alat untuk bersiwak ialah kayu arak ini. Kan semalam di bagian adalah yang paling afdol kayu arak ini. Kenapa jadi kayu arak? Sebab inilah yang digunakan Nabi. Ini kayu arak ini tumbuhnya di dalam tanah, mirip nang kayak akar tapi lain akar. Mirip nang kayak akar. Nah, buka pen di YouTube, ITH, DHT, enggak di dalam tanah, mirip nang kayak akar tapi lain akar. Ternyata di penelitian ya siwak ini mengandung menempati sikat gigi, menempati odol. Kayu arak ini menempati sikat gigi karena inya ada memiliki bulu-bulu mirip lawan kayak sikat gigi. Nah, ada bulu-bulunya, bulu-bulu halus nang kayak sikat gigi. Dan kayu arak ini menempati odol karena inya bisa menghilangkan bau mulut sama nang kayak odol. Nah, ini pun kelebihan kayu arak lah. Orang bahari memakan gini aja. Jelas saya bahari kada sikat gigi lawan odol. Ya kalau kadang ternyata gigi orang bahari cuma memakai ini sehat-sehat aja. Ya kalau gigi palsu ini kan tapi ada rusak orang bahari maka yang ini aja berarti hebat nih sebenarnya. Nah, ini ada kelebihannya yaitu bahari pakai ini aja putih-putih orang gigi juga. Kada bau muntung orang juga berarti hebat kayu ini. Nah, ini pang kelebihan kayu arak lah. Nah, lamunnya kayu arak kadada hendak wudu nih kayu arak kadada boleh menggunakan kain atau hendak sembahyang tertinggal siwak gantinya napa kal khirqah ya boleh seperti khirqah secari kain. Nah, bisa nih dengan baju sini lah. Nah, asal gigi berasih baju putih kena kuning nih lah. Mau kawan ini melihat. Ya karena ingatakan cara bersiwak menggunakan tangan kanan. Nah, lamunnya kita memakai kayu arak jelas saya pakai tangan kanan. Yang jadi masalah gini, lamunnya tak tinggal gini lah. Kawan sembahyang diiga. Bersiwaknya pakai ini nih, pakai kain.
Sakalinya caranya nih gini, pakai tangan kiri. Najar. Ada juga nih gini, najar. Salah ini najar. Nah, yang menggosok di tangan kiri. Bersiwak itu sunatnya tangan kanan. Tangan kanan. Jadi cara bersiwak itu lamunnya pakai kain lengan baju, nah atau mukana. Nah, gini bisa cara pertama nah gosok nah. Atau angkat tangan kiri, lengan tangan kiri nah. Cuman menggosok ini tangan kanan. Nah, tangan kanan. Kadang sepaling nah jar pakai tangan kiri kiranya harus tangan kiri kira-kira nah atau najar nah tangan kiri namun gosok berarti hukum tangan kiri ngarannya. Nah berarti hidup ini bagus beradangar kalah nah bagus beradangar. Jadi sunatnya itu pakai tangan kanan. Nah lamunnya kain pang kada juga jarang seruduk pembindian kawa lalakian siwak tertinggal baju sembahyang tangan handap kayak apa pula ini nah kopiah dipacol kalau boleh mengikuti cara Imam An-Nawawi sidin membolehkan tangan digunakan siwak cuman kawan mereka saja tonton itu cuma salaman ke kawan dah. Jadi Imam Nawawi inilah jadi berpendapat sekalipun jumhur ulama, kebanyakan para ulama kada boleh bersiwak menggunakan tangan, cuman Imam An-Nawawi saking menyuruhkan benar untuk bersiwak itu sidin membolehkan bersiwak lawan tangan. Bahkan kita aja kada ingat ya Allah, kada ingat bahwa ini atau ada sikat gigi kada ada juga, kain kada ada juga umpamanya. Mau kada mau mengikuti Imam An-Nawawi. Jadi lamunnya ada pen melihat orang bersiwak pakai tangan aja. Berarti sidin tuh mengikuti Imam An-Nawawi tak. Jangan bingung. Ya kan? Nah, sudah dasarnya Imam An-Nawawi sidin membolehkan. Sekalipun jumhur ulama mengatakan kada boleh. Ada yang membolehkan boleh pakai tangan tapi tangan kawan, jangan tangan seorang. Orang kita kawan. Ya kan? Cuma lamunnya kita baudu kan sunat tadi bersiwak. Lamunnya kita membawa kayu siwak, kayu arak, maka gunakan cara pertama. Lamunnya kita membawa ini. Nah, bersiwak basuh dulu kayu siwaknya. Berdiri kita mah dari dulu betul. Ya, bocah kita lah. Saja aku baru bersiwak untuk berwudu. Nggih. Itu kedua mengikut Rasulullah. Nggih, sejak yang pertama itu sejak aku melaksanakan sunat wudu. Karena Allah Taala, itu yang kedua sejak aku bersiwak mengikut sunnah Rasulullah. Jadi masuk tangan kan sudah di rumah misalnya wudu kan siwak kita. Nggih. Itu di masjid kita berapa? Di masjid atau sembahyang sunat pula anak sembahyang dia 2 kali. Nggih. Ini hadisnya itu 2 macam. Jar Nabi yang pertama, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Hadis pertama, andai kata kada memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan bersiwak ketika setiap wudu. Nah, hadis yang lain kalimatnya inda kulli sholatin. Inda kulli sholatin, ketika tiap-tiap sembahyang. Kata-kata setiap sembahyang maksudnya inda kulli iradati sholatin. Setiap kali hendak sembahyang sunat bersiwak. Jadi 2 kali, ketika hendak berwudu sekali, hendak sembahyang sekali. Nah, 2 kali. Jadi bagus 2 buting bisi siwak, di kemudian hendak sebuting, kasar sembahyang sebuting. Nah, supaya ingat hendak di muka lawang hendak keluar itu ulaga hendakannya hendak siwaknya beberapa buting gitu. Jadi hendak keluar pada rumah keingatan tuh bawa siwak ya, hendak buka lawang ada siwak 3 ambil. Datang masuk ke rumah hendak pulang di situ. Nah, itu banyak kan beri semalam tuh banyak wuduan jadi ingat.
Masih kan sudah bersiwak. Nah, jadi lamunnya kita menggunakan siwak, membawa siwak, maka siwak yang nomor 1. Lamunnya kita kadang membawa siwak, hendak memakai cara Imam Nawawi yang membolehkan pakai tangan, maka siwak hendak di nomor 3, kita pakai tangan, jangan di nomor 1. Hanya bentuk begaruburit, langsung betul. Nah, dia nang muak. Bisa orang juga. Nah, maka gunakan cara yang ketiga, bismillah. Sesudah membasuh 2 telapak tangan, anyar pakai tangan. Nah, itu caranya. Saking kesunahan bersiwak nih, Imam Nawawi sampai nangkai itu jadi membolehkan. Artinya jangan kada bersiwak gitu nah. Sampai-sampai boleh pakai tangan. Inya as-siwak mustahabun fi kulli halin ya. Di dalam kitab as-siwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunnahkan pada setiap keadaan. Setiap keadaan. Anak belajar ini sebenarnya sudah bersiwak. Nah, dikit lagi tadi ulun. Ya kan sebenarnya sudah bersiwak. Nah, hendak membaca Quran, hendak berzikir, hendak bertasbih, hendak apa-apa aja sebenarnya sudah bersiwak. Bahkan ada riwayat orang Islam itu kenapa jadi menang di dalam berperang melawan orang kafir itu jadi berkat siwak. Ada riwayat tentang itu berkat siwak. Jadi sahabat ini Nabi Muhammad sebelum berperang itu bersiwak. Para sahabat-sahabat mengumpati pada-padanya bersiwak seberataan. Ya kah? Orang kafir mulai jauh melihat sudah itu jadi timbul asa takutan. Orang kafir timbul asa takutan, umai orang Islam kayu jadi makan dia. Makan bener. Makan bener. Apa padanya memakan mereka kayu bagi manusia jadinya. Dan di situ aja Allah timbul orang kafir itu asa takutan jadinya Allah letakkan takutan. Makanya Islam tuh berperang menang terus. Menang terus. Pas para Uhud Banarai itu kan jadi kalah lantaran sahabat kalau meninggalkan Gunung Ruman, menyalahi perintah Nabi. Padahal menang juga awalnya sudah. Menang terus itu jadi berkat siwak. Sahabat itu sebelum berperang bersiwak dulu. Nah, jadi ngaran siwak itu disunatkan di dalam setiap keadaan. Oleh karena itu kita disuruh membawa siwak kemana-mana ya. Ini ada beberapa buting nang biasa dibawa Nabi, rancak dibawa Nabi kemana-mana. Nang pertama adalah siwak, kemana-mana Nabi Muhammad kada pernah tertinggal siwak. Yang pertama siwak, yang kedua sidin ketujuh berminyak harum. Nabi Muhammad sekalipun awak sidin harum, cuman sidin ketujuh membawa minyak harum ketujuh sidin. Begitu Nabi Muhammad ketujuh membawa caramin, ketujuh membawa surui Nabi Muhammad. Karena Islam itu disuruh bersih, disuruh rapi. Jangan usang asing pina memberi apa ya. Nah, harus disuruh bersih, disuruh rapi, iya kah? Itu disuruh. Jadi Nabi Muhammad selalu rapi itu bang. Sidin membawa kemana-mana surui, caramin, sidin siwak, minyak harum. Bahkan kita pun disuruh sunat juga apa membawa tasbih kemana-mana. Nah, kadang masih tasbih ini bang bisa jadi tasbih katakan halus tuh. Setiap kita membawa tuh malaikat memintakan keampunan ke kita. Setiap kita membawa tasbih ini. Lawan sekalipun kita kada membaca di tasbih dihitung membaca juga. Nih bang keistimewaan membawa tasbih kemana-mana dihitung selalu berzikir. Hitung selalu berzikir lawan Tuhan. Nah, jadi siwak itu disunatkan pada setiap keadaan. Kecuali jadi Imam Asy-Syafi'i, kecuali bagi orang yang puasa makruh bersiwak sesudah gelincir matahari. Zuhur, nyakan gelincir matahari pas matahari ke atas na tengah-tengah ambayang tuh pas kalau itu ngarannya waktu istiwa itu pas matahari di atas langit ambayang tuh pas rata itu nah lamunnya matahari tergeser. Nah, berarti tergelincir kan ngarannya sudah. Nah, masuk waktu zuhur. Nah, ketika tergelincir matahari, ujar Imam Syafi'i, orang yang berpuasa makruh bersiwak.
bersiwak. Alasan Imam Syafi'i kenapa jadi makruh bersiwak, khawatir kalau pina menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Soalnya bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada minyak harum misik. Harum luar biasa. Jadi khawatir ujar Imam Syafi'i lamunnya habis gelincir matahari kada bersiwak kalau pina hilang bau mulut. Nah, tetapi beda lawan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi diulang. Tadi Imam Nawawi membolehkan pakai jari bersiwak. Ini pulang Imam Nawawi tetap sidin mensunnahkan bersiwak sekalipun inya puasa Ramadan sesudah gelincir matahari. Jadi sembahyang zuhur, sembahyang asar, puasa Ramadan tetap sunat bersiwak ujar Imam An-Nawawi. Nah, kenapa jadi Imam An-Nawawi tetap mensunnahkan bersiwak sekalipun orang yang puasa itu sesudah tergelincir matahari? Ada dua alasan Imam An-Nawawi. Ada dua alasan. Nah, alasan yang pertama, karena siwak itu thawabun azim, pahalanya ganal luar biasa. Pahala siwak ini ganalnya luar biasa. Jadi Imam An-Nawawi sayangnya jadi Imam An-Nawawi lamunnya kada bersiwak. Sebab lamunnya mengikuti pendapat yang makruh, orang yang berpuasa bersiwak sesudah gelincir matahari, otomatis inya sembahyang zuhur lawan asar kada bersiwak. Ya kalau kada bersiwak inya jadinya. Kan gelincir matahari kan makruh aja. Zuhur itu kan sudah gelincir matahari itu, berarti 2 buting sembahyang inya kada bersiwak. Sedangkan ujar Nabi Muhammad, as-salatu bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bighairi siwakin. Sembahyang dengan bersiwak itu lebih besar pahalanya dibanding 70 orang yang sembahyang tanpa bersiwak. 70 kali lipat. Benar-benar ujar Imam Nawawi, sayangnya lamunnya kada bersiwak. Orang semasjidan 70 ikut orang di masjid itu sembahyang zuhur, sembahyang asar. Ke-70-nya kada ada nang bersiwaknya. Sidin sorongan aja sembahyang nah, sorongan di masjid itu sembahyang, sorong penyorongannya bersiwak. Ternyata di sisi Allah Ta'ala lebih ganal pahala orang nang sorongan nang bersiwak, sembahyang bersiwak ini daripada nang 70 ikong ini tadi. Jadi ujar Imam Nawawi, sayangnya di sini mengganalkan pahala benar siwak ini, menyugihkan benar sekalinya, sugih benar, ya kan? Siwak berarti lamunnya orang tuh bujang belum kawin lagi, itu jangan sampai jarsiden kada bersiwak. Jangan sampai kada bersiwak. Soalnya kan ada hadis Nabi, sembahyang orang yang sudah kawin itu lebih ganal pahalanya, lebih afdal dibanding 70 orang yang sembahyang tapi belum kawin. Orang yang sudah kawin sembahyang itu lebih afdal pahalanya daripada sembahyang 70 ikung orang yang belum kawin. Nah, berarti orang yang belum kawin itu sangat disunnahkan benar bersiwak supaya mendapatkan 70 kali lipat pahala. Lamunya kawin kada juga bersiwak kada pulang rugi benar. Ya Allah. Nah, bersiwak barang jangan ditinggal itu ketika anak sembahyang, soalnya pahalanya ganal benar. Jadi alasan pertama Imam Nawawi kenapa sini mensunahkan benar bersiwak sekalipun orang itu puasa sesudah gelincir matahari tetap sunnah karena pahalanya ganal benar, itu satu. Yang kedua, karena kan ujar Imam Syafi'i khawatir kalau pindah hilang bau untung orang yang puasa gara-gara bersiwak. Ujar Imam Nawawi, kada orang nang puasa itu jasidan tetap sunat bersiwak, kada hilang bau muntungnya sekalipunnya bersiwak. Sebab bau muntung itu timbul dua macam. Yang pertama karena gigi, bau muntung yang timbul di gigi
Yang kedua karena bau dari dalam parut. Nah, orang yang puasa itu jisidin bau muntungnya itu dari dalam parut, bukan dari gigi. Sekalipun gosok, tetap berbau. Nah, jadi jisidin tetap disunahkan sekalipun bersiwak sudahnya tetap bau mulut itu kada hilang itu, kada hilang. Itu pang alasan Imam Nawawi kenapa Sidin tetap mensunahkan bersiwak. Nah, jadi Imam Nawawi inilah menekankan benar bersiwak. Sampai-sampai Sidin ulama-ulama kadang membolehkan pakai tangan bersiwak. Sidin boleh, sunat di Sidin asal bersiwak. Orang nang puasa sudah gelincir matahari tetap sunat bersiwak di Sidin. Imam Nawawi menekankan benar Sidin melawan bersiwak. Nah, mudahan kita membawa siwak kemana-mana. Belajar sama-sama kita. Ini memang kada terbiasa bang. Nah, Imam Nawawi ini pian luar biasa Imam Nawawi ini. Sidin mulai umur 7 tahun aja keramat sudah Imam Nawawi. Di dalam kitab Syamsul Munirah ini kitab susunan Habib Ali bin Hasan Baharun. Habib Ali bin Hasan Baharun ini adiknya Habib Segap Baharun. Habib Segap nang pimpinan Dalwa Putri, nang sin ceramah kemana-mana, membagi salawat busra lagi biasanya, nang suaibil busra tubasyirun apa, salatan tubasyirun biha wa ahlan wa auladana tu sidin. Nah ading sidin ngarannya Habib Ali menyusun kitab Syamsul Munirah ngarannya. Nah di dalam kitab Syamsul Munirah itu ada kisah Imam Nawawi karamat sidin. Imam Nawawi itu haratan bulan puasa di malam bulan Ramadan. Sekalinya Imam Nawawi nang masih kanak-kanak umur 7 tahun mengiau lampuitan, bah ma lihati mah kamar ulun mah bercahaya luar biasa mah, tarang banar mah. Baharikan lampu duduk pala. Tarang banar mah ai. Kadada nak ai. Biasa ai abah mama melihat biasa ai. Tarang banar mah bujuran lah, tarang banar kamar nina. Berarti ikam nakai malam ini dituruni Lailatul Qadar aja sih deh. Mulai umur 7 tahun didatangi Lailatul Qadar. Ya kita siapa? Yang datang Badar. Badriyah yang datang. Imam Nawawi ini luar biasa sih deh. Lagi halus berkeramat sudah. Ini ada beberapa keadaan yang sangat disunatkan untuk bersiwak. Ada beberapa keadaan yang sangat disunatkan bersiwak. Nah, yang nyata dulu apabila bau mulut. Nah, bau mulut. Bau mulut muntung berbau. Nah ini disunatkan benar bersiwak. Nah penyebab bau mulut ini bisa karena diam yang lama. Nah ini yang pertama, bau mulut bisa disebabkan diam yang lawas diam aja. Ini bisa mengulang muntung berbau. Berarti dalil bepandir lawan berdiam bagus bepandir. Kenapa? Sebab keluar angin. Ya karena babuka banganga liurannya itu kan masuk angin. Nah jadi kada berbau nya. Lain orang yang berdiam aja sampai sejam berdiaman. Aja pingsan orang liga. Ya kan? Ada kalau di TV nang sponsor gula batu tuh, kenapa Rexona kah? Rexona, anu lah kan tiap le. Rexona. Relaksa. Rexona aja. Katiak tak kamu untung. Salah sambat. Rexona katiak. Relaksa. Nah, sponsornya itu babuka muntung case aja ya wala. Pas babuka muntung simpan kawan liga. Untung ada gula batu relaksa. Ya. Makan cumi-cumi. Pas mentong anak
Pas dimakan relaksa langsung bangunan orang api cium, pada-padanya mencium keharuman. Ya, jadi yang pertama penyebab bau mulut itu disebabkan diam nang lawas. Sama ya kayak banyu tuh nah ditong lawas banget tegana. Sebulanan kamu kada bisa dikeluarkan, itu bisa berbau banyunya gitu. Lain banyu nang mengalir, tong ini kena bubur, kena diisi pulang bahasa, itu kan ada berbaunya. Sama itu kayak muntungnya lawas badiam aja, itu bisa berbau muntung. Nih bau. Ah iya, siap kawan. Ini bau muntung orang yang puasa itu kan ada hadis Nabi, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. La khulufu famis shaim, khuluf itu bau mulut. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Ta'ala lebih harum daripada minyak harum misik. Minyak harum yang paling harum di sisi Allah Ta'ala. Cuman di sisi kita benar bau. Bahkan nila bau muntung orang yang puasa itu karena di hari kiamat ditimbang karena di akhirat bau mulut orang yang puasa. Sebab asar ibadah, bekas ibadah. Nah bekas sampai bau-bau muntungnya tuh nah, dia tadi timbang karena di akhirat. Asar ibadah itu ganal pahalanya. Sampai-sampai nila orang bahaji, orang berumroh, sidin kelapahan. Sampai-sampai berdebu, kan orang bahari berdebu. Kalau nih bakuda, baunta ya kalau orang bahari debu-debunya tuh nah, itu ditimbang karena di akhirat. Ditimbang. Apalagi pahala hajinya, pahala umrohnya. Bau muntung orang yang puasa aja ganal pahalanya, apalagi pahala puasanya. Sama orang berjihad fisabilillah, orang yang berperang fisabilillah, bukan hanya debu-debunya aja ditimbang, sampai tahi unta, tahi kudanya pun ditimbang juga di akhirat. Asar ibadah, apalagi darah orang nang mati syahid, begini aja ganal pahalanya. Bahkan nila haratan di pengajian sampai guringnya orang yang menuntut ilmu rahatan di pengajian tak guring itu pun mendapatkan pahala yang ganal. Jar malaikat kekalapahan mengaji sampai tak guring-guring itu mendapatkan nilai pahala yang ganal luar biasa. Apalagi bangunnya. Nah, bahkan nila ada di dalam hadis ada orang beribadah tengah malam, inya mengaji Quran, inya beramal beribadah, berzikir, sembahyang, inya tahajud. Sekalinya rahatan sembahyang, rahatan sujud, keuyuhan rupanya ngaruh. Teguring rahatan sujudnya, teguring. Allah Ta'ala bangga nya luar biasa. Allah Ta'ala bangga sampai Allah Ta'ala mengumumkan lawan bubuhan para malaikat. Jar Allah Ta'ala lawan para malaikat, tuna lihati hambaku ruhuhu indi, ruhnya saat ini sedang bersamaku, sedangkan jasadnya dalam keadaan berkhidmat lawan aku. Tuhan bangga luar biasa orang yang sembahyang sampai tak guring-guring, sama orang yang rahatan menuntut ilmu keuyuhan kasih kemari sudah ya kah sekalinya pengajian subuh pulang kesasar di tiang ya kata guring-guring. Tuhan bangganya gitu aja sebenarnya ada aku aja cuma Tuhan bangganya. Artinya guringnya aja tuh mendapatkan nilai pahala yang ganal. Tuhan bangga, apalagi bangunnya menjaganya, baginnya itu Tuhan bangga. Itu nah, itu asar ibadah itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa ganal itu nah. Nang kedua, nang maulah bau muntung. Nah, napa memakan yang berbau? Berbau, makan jaring, makan petai. Jaring petai sama lah. Lain lah. Jaring petai. Apa lagi?
Nang bau-bau tuh nah. Panggang kedua. Hah? Kedua itu panggang bau. Ini bawang putih ya kalau lah. Nah memakan itu mula bau muntung juga itu sudah sunat benar bersiwak. Mana yuk baunya yuk bawang putih lawan bau rokok. Rokok ya kalau lah. Nah makan bawang habang lawan bawang putih lebih menyengat bau yang mana? Makan bawang putih ya kalau banding pula makan bawang putih lawan berokok. Banget berokok ya kalau berokok itu sampai ke baju-baju berbau ya Allah banget berokok. Oleh karena itu orang yang berokok itu sunat benar baginya sunat bersiwak soalnya muntungnya itu berbau. Makanya ulama ada yang memakruhkan berokok. Kenapa? Sebab berbau muntung. Inyalah ketika kita beribadah, kita membaca Fatihah, kita membaca Quran, kita bersolawat, kita berzikir, bahkan kita belajar ilmu nang kayak ini bepandir, itu malaikat masuk ke dalam muntung kita. Malaikat itu masuk ke dalam muntung kita ketika kita berbacaan itu nah ketika kita memakan nang berbau, makan jaring, makan jengkol, makan petai, berbau muntung berokok juga gala sambil keluaran malaikat. Ya terganggu. Ya kalau manusia aja munnya bau muntung terganggu, manusia asal ada nyaman ya kalau lah malaikat pun nang kayak itu juga. Makanya disunatkan benar bersiwak, bersikat gigi disunatkan benar supaya muntung tuh harum, malaikat ketujuh nang harum-harum. Nah, itu nang kedua. Nang ketiga sebab tidur ya jelas benar gini goreng apalagi beliur basi beliur basi maginnya bau muntung maka goreng mengaruh anginnya kamu habisnya pulang ya nama paling gitu nah gara-gara tidur jelas benar gini bahkan ini ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud itu aja kalimatnya nah as-siwaku inda kulli sholatin as-siwaku inda kulli sholatin iwadun. Nah, as-siwaku inda kulli sholatin iwadun an rok'atai wudu an rok'atail wudu. Nah di dalam kitab Sunan Abu Dawud, as-siwaku inda kulli sholatin iwadun an rok'atail wudu. Artinya bermula bersiwak ketika tiap-tiap hendak sembahyang itu ternyata pengganti daripada 2 rakaat sunat wudu. Pengganti 2 rakaat sunat wudu. Jadi kita nilainya sebenarnya ketika kita tuntung berwudu itu disunatkan sembahyang sunat wudu. Sembahyang sunat wudu. Nah kita biasanya sembahyang zuhur umpama berwudu tuntung berwudu, kita langsung aja sunat qobliyah zuhur. Ya kalau atau langsung sembahyang zuhurnya biasanya jarang kita menggawe sunat 2 rakaat wudu. Ya kan? 2 rakaat sunat wudu jarang kita menggawe. Jadi kayak apa sekira hitungan kayak menggawi bersiwak dan jangan ditinggal. Jadi siwak ini menjadi pengganti daripada 2 rakaat sunat wudu. Nilai pahalanya itu luar biasa. Kan. Ganal banget kalau pahalanya ini halus saja bendanya. Larang rokok sokoh. Rokok sesak berapa? Sesak jangan. Hah? Selawe. Nah ini siapa? Ada paling? Semungkus lah. Nah murah aja. 10.000. Toko 16 yang 12 isinya lah. Nah, berarti munnya rokok di bawah, siwak ada di bawah. Umay, saya memang. Ya Allah.
Sudah berbau. Kan siwak nilai ini pahalanya benar-benar. Nah, yang bagus itu tuntung baudo menggawe anu pulang siwaknya ya juga, sumpah yang sunat wudunya ya juga bagus lagi ngarannya. Ya, kalau digawe, cuman ada kata-kata gawe 2 rakaat sunat wudu, siwak barang jangan ditinggal karena ini mengganti. Nah, jadi siwak semalam panjangnya jangan lebih pada sekilan. Punya lebih pada sekilan itu jar syaitan umpat bano behingga duduk di situ. Nah, jangan panjang benar. Yang nyata lamunnya panjang, tercocok belakang kawan. Ya kalah. Begitu pulang jangan handap pada 4 jari. Ini kada si ini nah handap benar. Khawatir akan bersiwak tetaguk. Hilang siwak tetaguk. Nah, begitu pulang jari jangan ganal benar pada ibu jari. Ganal benar jangan jual lipat ganalnya. Yang sedang lah, yang sedang. Nah, cara bersiwak semalam. Nah, handap di tanah. Angka 8 berapa? Angka 8 berapa? Nah, sini ke atas sebelah kanan, sebelah kanan, turun ke bawah, nah, ke tengah kan, naik ke atas ulang, geser ke kiri, nah, angka 8 bang, nah ke bawah, ke atas nah, enggak, nah, sudah 3 kali, anak labir juga bang, nah 1, 2, 3, hanya ilat, nah. 3 kali hanya lelangitan. Lelangitan tuh majukan ke muka. Harus 3. Nah, kada masih 3 bisa labir apa juga. Mau di langitan ya jolek. Nah, langitan tuh majunya ke muka. Nah, tangannya nang ke ini. Ada suara langitan. Nah, karena nang kini dah. Karena nang kini nah. Nah, kelingking di bawah lawan ibu jari, nah sisanya di atas. Nah, caranya nang kayak itu sebagaimana sunnah Nabi. Nah, doa bersiwak pulang. Nah, doa bersiwak nih Pak. Terakhir. Biasa doa bersiwak. Ini panjang bang. Ini ada pasti bang, nggak ada. Ada Allahumma bayyid bihi asnani Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi bitati wa tsabbit bihi lahati. Mana tuh dia anak? Wa barik li fihi wa barik li fihi. Panjang ini. Bahasa Indonesia Panjang bang ini mengikuti buku. Ini yang penting asal tahu. Sekali barang mengamalkan seumur hidup, sekali barang. Nah, niat mengamalkan. Habis ini kan. Nah, baca sambil ke buku. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ini doa antar bersiwak. Nah, ini doanya. Jadi itu tak siwak atau doa atau Nggih. Bersiwak.
Atau sesudah siwak ada apa juga, ingatkan sempat terbaca di awal. Nah, jadi itu Asnani wa kan. bayyin bihi asnani. Allahumma bayyin bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Nggih, wa syudda bihi lisati. Ya, wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Itu lisannya kan lisati. Lisati, pakai sa kecil. Lisati. Lisati. Wa barik li fihi wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Lahati wasati. Ya arhamar rahimin, ini doanya. Yang kali seumur hidup sekali bareng udah. Ya, supaya kita kada dituntut. Kan tahu sudah nih. Ini yang kada diamalkan dituntut kan nah. Nah, sekali seumur hidup barang supaya kena kada dituntut. Nah, ini bacaannya. Nah. Itu doa bersiwak. Insya Allah minggu dulu kita membahas selanjutnya yaitu berkumur-kumur ulang. Nah, siwak membasuh dua telapak tangan, kan sudah doanya tadi. Nah, insya Allah masalah minggu dulu berkumur-kumur lawan memasukkan air ke hidung ulang. Nah, sesudah itu ajar kita masuk ke wudhunya ulang. Ini kan masalah sunat wudhu nih. Nah, ke sini mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, lancar umroh, haji, qabul segala hajat. Wa husnul khatimah, wa iman sempurna, Islam sempurna, masuk surga bi ghairi hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum. Minna